dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus membahas topik mempersiapkan generasi emas. Pak Jumeri, ini kan penjelasan dari Profesor Unifa menarik. Nah, tadi Pak Jumeri juga menjelaskan hal yang sama soal sinyal ya. Sinyal yang belum merata ya. Jadi dengan pendidikan jarak jauh ini, belajar jarak jauh, 20% yang belum terjangkau ya. Kemudian yang sudah terjangkau pun sinyalnya nggak andal ya, keandalannya kurang. Jadi sebetulnya belajar jarak jauh ini sudah bisa dinilai ini efektif atau gimana Pak Jumeri? Dari sisi ini sinyalnya. Bagaimanapun PJJ adalah sekoci. Keadaan darurat, sistem darurat yang kita terapkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Platform utama kita adalah pembelajaran tatap muka dan tidak ada yang bisa menggantikan peran guru dalam tatap muka itu. Ini satu prinsip hal yang pertama. Nah, bagaimana ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengeliminir. Jadi sebenarnya terlepas dari permasalahan di PJJ, COVID ini menjadi berkah bagi kita bahwa guru-guru kita, kementerian kita, masyarakat kita jadi melek IT. Ini berkah. Kira-kira transformasi digital di Indonesia akan lebih cepat dibandingkan dengan yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Dulu kita tidak membayangkan ada rapat-rapat yang bisa daring, bisa pakai video conference. Kita membayangkan demikian sulitnya. Tapi sekarang menjadi kenyataan. Dan saya punya keyakinan terlepas dari kritik apapun terhadap kementerian, terhadap PJJ ini berkah mempercepat transformasi digital dalam pendidikan di Indonesia. Apa ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menghadapi PJJ yang mungkin kita anggap tidak efektif? Efektivitasnya tidak baik, masih jauh di bawah efektivitas pembelajaran tatap muka. Tentang dana BOS, memang disadari bahwa untuk sekolah-sekolah dengan jumlah murid sedikit, sekolah kesulitan membagi pulsa untuk peserta didiknya. Dan kementerian sedang mengusahakan untuk bisa menjangkau ke sana, di luar dana BOS. Tentang guru-guru swasta, non-PNS, non-ASN, sudah ada langkah-langkah dari kementerian dengan dana-dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah, kita alokasikan ke sana. Banyak platform-platform digital yang kita siapkan, bantuan-bantuan untuk IT baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, tentang kurikulum pembelajaran, memang kementerian sudah mengeluarkan Permendikbud 7 tahun 2020 tentang kurikulum dalam masa darurat. Nah, ini memang memberikan pilihan kepada guru karena gurulah, sekolahlah yang paling tahu tentang kurikulum yang disediakan. Karena setiap orang, setiap sekolah punya kesiapan yang berbeda-beda. Disparitas antar sekolah kita masih tinggi. Ini tantangan kita. Jadi permasalahan pendidikan kita masih besar. Tentang zona kuning yang sudah direlaksasi untuk bisa masuk, ini memberikan pilihan kepada daerah, kepada sekolah, kepada orang tua, karena memang kita menyadari banyaknya kesulitan yang terjadi pada PJJ. Bukan hanya masalah guru, bukan hanya masalah peserta didik, orang tua, secara ekonomi dan sebagainya itu bermasalah. Nah, sehingga ini bukan berarti bahwa kementerian gagal menggelar PJJ, tidak. Tetapi akses PJJ banyak yang negatif kepada siswa dan itu berdampak jangka panjang. Jadi bisa jadi ada tekanan mental, ada peristiwa-peristiwa tragedi sosial yang terjadi selama PJJ dan sebagainya. Ini menjadi catatan kami. Dan memang secara nasional, jumlah sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan daring itu baru sekitar 25%. Sehingga memang sangat sedikit. Nah, inilah kesenjangan yang terjadi, kita atasi kepada daerah-daerah yang dipandang sudah aman atas dasar penilaian gugus COVID setempat, diberi kesempatan untuk bisa membuka sekolahnya secara bertahap, secara bergelombang, dengan tetap mempertahankan protokol COVID. Kami sudah memperhitungkan risiko-risikonya yang terjadi dibandingkan dengan
resiko melok atau mengisolasi anak di rumah dengan memberi kesempatan sedikit untuk bisa berinteraksi dengan guru, kami menilai lebih besar manfaatnya ketika berinteraksi dengan guru dibandingkan dengan anak terus-menerus dikunci di rumah untuk tidak bisa keluar rumah. Ini itu Mas. Ya. Kalau yang 25% Pak Jumeri, itu lebih banyak, apakah itu hampir 90% di Jawa? Yang 25% sudah sekolah-sekolah bisa daring itu? Ini sebagian besar di daerah perkotaan dan Jawa. Kemudian Ya, Pak. kami yang di Jawa Tengah saja kemarin, untuk daerah Jawa Tengah itu baru sekitar 25%. Pada kenyataannya guru masih banyak menggunakan platform WhatsApp, Ya. bukan pembelajaran interaktif. Ini keterbatasan kita. Jadi bukan saya menyalahkan guru, tetapi ini realitas yang kita hadapi. Bahwa kenyataannya kita memang belum bisa sampai ke sana. Kita akan terus perbaiki mutu guru kita, kemudian kesejahteraan guru kita, kesiapan perangkat IT di sekolah, kami akan terus galakan, dan sistem-sistem akan kita perbaiki, kurikulum kita perbaiki. Tahun depan kita akan perbaiki lagi kurikulum. Ini masa darurat kita sudah keluarkan. Ya. Ini Bu Unifa. Makasih Berdasarkan arahan pemerintah, operator-operator telepon menyisihkan 1,9 triliun. Itu diberikan kepada kementerian ya untuk membantu para siswa. Itu ditambah dengan dana lain cukup nggak untuk membantu para siswa belajar? Karena kalau satu keluarga ada 2-3 orang, dengan pendapatan yang sedikit berat juga untuk membiayai pulsa saja. Gimana Pak Jumeri? Kami sedang menyiapkan anggaran untuk pulsa ini, tetapi kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam proses pembahasan. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah bisa kita sampaikan kepada masyarakat langkah-langkah kebijakan, karena ini bagaimanapun kami juga berinteraksi dengan kementerian lain dan Dewan di DPR, Komisi 10. Ya. Kemudian Prof. Unifa, ini kan tadi penjelasan Menteri Kominfo menarik ya, bahwa permasalahan yang kita alami bukan hanya saat ini dengan perangkat kita yang masih terbatas, tapi bagaimana kita harus mempersiapkan juga digital talent ya, orang-orang bisa bertarung bersaing dengan negara lain di bidang digital, karena kita memang sudah shifting, kita sudah masuk industri 4.0, dominannya digital, dan pemerintah juga menggulirkan revolusi digital. Tapi sekarang permasalahan real dialami dengan pandemi, dengan pembatasan sosial, kita dipaksa untuk belajar jarak jauh. Nah ini bagaimana solusi menurut Profesor Unifa untuk bisa solusi belajar, orang anak-anak bisa belajar ya? Karena tadi dijelaskan oleh Ibu atau oleh Pak Jumeri bahwa kalau kebanyakan orang tua kalau di rumah ya mereka barangkali susah untuk mengajar, mereka juga nggak ngerti bagaimana memandu anaknya, dan kalau tidak ke sekolah mereka menganggap anaknya nggak sekolah gitu. Silakan Bu. Belum di mute dulu Pak. Soalnya di mute gitu ya. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Mas Primus. Jadi kami berpikir bahwa yang namanya dampak dari pandemik ini bisa sangat jangka panjang. Banyak studi-studinya, ya, dan karena itu harus dibuat yang sangat serius bagaimana kita menyelesaikan. Kita juga nggak tahu kalau 2021 nanti kita sudah memang bebas dari virus ini, ya. Karena itu kami ingin memberi catatan beberapa hal. Pertama itu yang kami pikirkan adalah digital infrastruktur. Itu memang pemerintah, nggak bisa orang lain, ya. Jadi dan kemudian saya sangat menghargai Pak Dirjen, pikiran-pikiran Pak Dirjen, policy. Tapi satu hal yang harus diberi catatan, nggak bisa dengan begitu saja kita bisa menyelesaikan. Karena itu yang kedua adalah teknologi. Alih teknologi itu misalnya, kenapa sih kita tuh tidak meng-empower gitu kan, banyak pihak. Untuk kadang-kadang kan orang tua ini persoalannya nggak ada alatnya, tidak banyaklah realitas di lapangan daripada yang kita sebut policy yang sifatnya normatif. Teknologi ini bisa misalnya mengumpulkan yang meng-empower masyarakat, ditaruh di sekolah gitu. Daripada hanya satu pikiran kita menyediakan dana sekian, nggak akan pernah cukup. Karena itu kami mendorong kementerian untuk
bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan daerah, dengan tokoh masyarakat, dengan siapa, membuat anjungan-anjungan, mengumpulkan namanya teknologi untuk bisa mempercepat yang disebut dengan digital transformation tadi. Jadi nggak bisa kalau nggak ada digital basic infrastructure, tidak ada teknologinya, nggak bisa. Dan yang ketiganya itu benar-benar ini SDM-nya. SDM itu adalah bagaimana Kementerian Pendidikan tentu nggak bisa sendiri bersama-sama, saya setuju banget, menyiapkan hal-hal yang terkait mulai dari kurikulumnya, mulai dari pelatihan masifnya, mulai dari kemudian melakukan kerjasama, terutama mengempower di daerah. Nah ini yang saya belum lihat secara optimal. Tentu saja PGRI akan dengan senang hati karena PGRI adalah mitra pemerintah, dengan sendirinya kita ada nggak ada. Kami itu udah 15 tahun yang lalu yang tersistematis, udah puluhan tahun itu melakukan pelatihan-pelatihan secara terus-menerus. Nah PJJ yang tadi menjadi persoalan itu sebenarnya adalah ada persoalan konten itu memang belum disiapkan secara masif untuk dilatihkan gitu, dan ada persoalan teknologi. Nah persoalan konten itu misalnya bagaimana sih kita menyelesaikan sampai yang akan datang kepada kurikulum. Kurikulum diserahkan bukan soal kemampuan di daerah seperti apa, bukan. Di daerah itu nanti guru-guru harus mengacu kepada dinas pendidikan yang harus menetapkan standar. Karena itu memang kita harus tetapkan bahwa ini standar darurat. Dengan capaian yang telah ditetapkan, misalnya standar minimum keadaan darurat. Tapi selanjutnya 2021 harus nggak ada lagi cerita seperti yang kita alami. Karena dampaknya akan sangat luar biasa kepada masa depan. Ada di sini katanya anak-anak putus sekolah, ada dan lain sebagainya. Ini kami mohon sekali turun, tidak hanya memotret dari Jakarta, turun di daerah-daerah, potret keadaan nyata, mari kita kerjakan langkah-langkahnya untuk penyelesaian ini, untuk menyelamatkan apa yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Profesor Unifa. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari 3 narasumber kita mendengar bahwa pertama, dalam situasi pandemi COVID-19, pendidikan jarak jauh itu menjadi solusi. Nggak bisa ada alternatif lain. Dan ketika kita harus pendidikan jarak jauh, ya beruntung kita bergerak menuju era digital ya. Kita melakukan transformasi digital. Perangkatnya memang sudah ada, sudah siap. Yang kita bisa menggunakan. Persoalannya belum merata saja. Nah, infrastruktur digital seperti dikatakan para narasumber kita, itu belum merata ke seluruh Republik Indonesia. Banyak daerah yang masih susah sinyal, tadi disebutkan sekitar 20% ya, yang susah sinyal, tidak ada sinyalnya. Kemudian di tempat yang ada sinyal, termasuk Jakarta pun, keandalannya juga naik turun, up and down. Itu satu hal. Yang kedua adalah soal kemampuan digital, penggunaan digital. Ini dengan pandemi COVID-19 memaksa siapapun juga, terutama dalam hal ini, pendidik dan anak didik orang tua agar mulai familiar dengan digital. Tapi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menggunakan digital tapi barangnya tidak ada. Sekarang kalau masuk era digital harus Android. Kalau nggak bisa cuma yang fitur terbatas cuma SMS-nya nggak bisa belajar jarak jauh. Harus mengirim data. Harus bisa peralatan yang bisa mengirim data, yang bisa untuk digital. Dan ini kembali kepada ekonomi kita. Nah, oleh karena itu solusi pendidikan kita mempersiapkan anak didik kita untuk mencetak generasi emas, itu tanggung jawabnya tidak hanya satu kementerian. Tidak 1-2 kementerian, tetapi semua kita. Karena kalau ekonomi kita bagus, kita tidak ada kesulitan dengan itu smartphone yang bagus, dengan laptop yang bagus, dan komputer yang bagus. Dan kemudian pembangunan broadband itu akan lebih cepat, akan merata ke seluruh. Tidak ada yang 20% blank spot tadi. Tetapi yang tidak kalah penting juga tadi diingatkan juga bahwa
kita juga harus mempersiapkan, memperbaiki kurikulum kita. Karena materi sekarang bagaimana menciptakan talenta-talenta hebat dalam bidang digital. Entah mereka yang player ataupun di segala bidang. Bidang manapun sekarang harus bisa familiar dengan digital, bisa menggunakan digital. Terima kasih kepada Pak Jumeri, Pak Dirjen PAUD, ini yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak usia ini ya. Terima kasih Pak Jumeri ya. Terima kasih Prof. Unifa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Salam kenal. Terima kasih Bu Unifa saran-sarannya. Belum Insya Allah. Belum saling mengenal toh ini Profesor Unifa dan Pak Jumeri ya. Waktu di Jawa Tengah sudah Pak, sudah beberapa kali, tapi waktu udah ke Jakarta belum pernah ketemu yang di Pak Dirjen ya. Di Jakarta dulu waktu lomba kepala sekolah saya ketemu Ibu. Oh iya. Iya zaman dulu. Tahun 2013 Bu. Ya. Dan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Pak Joni Plate. Terima kasih. Kita juga satu alma mater di SMATN. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada Zoom angkatan pada masa akan datang. Gitu. Waktu saya kembali ke studio. Oke. Baik, terima kasih Primus untuk diskusinya. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema mempersiapkan generasi emas. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh